Ya, Irak tekuk timnas Indonesia di kandang pemirsa. Sore hari ini kita tentu akan melihat dan mengevaluasi bagaimana pertandingan yang sudah berlangsung dengan kemenangan Irak tentunya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu disayangkan dan kita akan membahas bersama dengan Mas Dede Sulaiman, mantan pemain timnas di sini. Mas Dede, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik walaupun sangat disayangkan ya. Betul, Mas Dede, baru saja kita harus melihat kenyataannya kita kalah dari Irak 2-0 ya. Tapi selengkapnya nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Dede. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu Mas Dede bagaimana suasana saat ini di GBK pemirsa, tempat di mana diselenggarakannya pertandingan timnas Indonesia melawan Irak tadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama rekan kami Agam Rizky di sana. Silakan informasi dan pantauan Anda, kondisi di sana seperti apa sekarang? Ya baik, selamat malam. Nampaknya cukup rapi, kita patut optimis untuk menatap babak kedua. Tapi kemudian nampaknya di babak kedua cukup banyak momen yang bikin deg-degan dan gemes juga nih Mas. Ini gimana nih Mas Dede? Mas Dede, dari permainan yang sudah ada, karena kan kita juga masih harus menghadapi pertandingan yang lain ya setelah ini. Ya. Jadi udah berlangsung 2-0 ya, ini cukup kecewa juga dengan poin yang ada. Apa kemudian hal-hal yang perlu menjadi catatan Sintayong kalau ini head to head antar pelatih juga nih, gimana kemudian nanti harus menyusun strategi menentukan line up dari timnas Indonesia yang kemudian akan bertanding lagi di pertandingan berikutnya? Ya, sudah mengevaluasi bersama ya apa yang kita saksikan pada sore hari ini. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jawa Timur. Ya, pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini yang berkaitan dengan Tapera, pemirsa, di mana unjuk rasa buruh menolak kebijakan program tabungan perumahan rakyat Tapera. Kita beralih ke informasi lainnya. Ibu Peggy Setiawan Kartini mendatangi Polda Jawa Barat bersama puluhan pengacara. Orang tua. Kita beralih lagi ke informasi lainnya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jawa Timur. Kita kembali lagi ke informasi mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki, pemirsa. Sutradara dan produser film Vina sebelum 7 hari memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Ya, usai jeda pemirsa, tentu Apa Kabar Indonesia Malam masih akan hadir untuk Anda dengan topik perbincangan yang sayang sekali untuk dilewatkan bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken, nanti sesaat lagi saya akan berbincang dengan saksi yang mengevakuasi Vina dan Eki 8 tahun lalu, yakni Bapak Suroto. Usai jeda berikut. Ya, bak menyusun puzzle, mencari kesesuaian dari setiap kesaksian yang kemudian diberikan kepada pihak kepolisian dari sejumlah nama yang mengaku mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi terjadinya kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kali ini pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian saksi atas nama Liga Akbar Cahyana ataupun Gaga, yaitu merupakan seorang saksi kunci yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu yang tiba-tiba saja hadir di hadapan publik. Usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda fakta-fakta baru dari proses penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sesaat lagi. Ya, sejumlah saksi kunci bermunculan pemirsa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Saksi yang bermunculan ini membongkar kronologi hingga keterlibatan para pelaku pada 8 tahun yang lalu. Berikut kami akan hadirkan untuk Anda 3 orang saksi kunci yang sebelumnya menyatakan mengetahui situasi pada saat kejadian berlangsung. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa, ada 3 nama. Itulah tadi pernyataan yang disampaikan oleh Suroto. Nama lain yang juga muncul dan memberi kesaksian adalah Aep. Di ruang publik pemirsa, Aep ini mengaku melihat peristiwa kejadian penganiayaan Vina dan Eki pada saat itu. Kami hadirkan pula untuk Anda pernyataannya. Ya pemirsa, informasi tadi dan sejumlah data yang sudah kami
hadirkan untuk Anda pemirsa, sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Caca. Ya benar sekali, tapi kita harus mengingatkan kepada pemirsa untuk menyaksikan dua sisi malam hari ini. Masih soal kasus Vina yang makin kesini makin semeraut, itu yang menjadi pembahasan di dua sisi malam hari ini. Saya Cica Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.